Tapi dokter lihat saya suka ini. Apa? Dokter Boyke waktu muda. Umur 63. Iklan celana dalam. Celana dalam untuk prostat. Lihat aja lagi ya. Apa yang punya hatinya kayak gitu begitu. Enggak kira gue ini waktu muda. Dan umur 63 aku pernah kena prostat terus pakai celana dalam itu sembuh. Terus sekarang terus diminta, "Dok, jadi mau nggak jadi BA sama jadi iklannya?" Ya udah, oke, karena aku Celana dalam prostat. Kalau dokter ini kan suaminya dokter. Istrinya dokter. Istrinya suaminya dokter. Terus kalau di ranjang ini kalau mau tidur ngobrolin apa? Masa ngobrolin suntik-suntikan atau ngobrolin apa sih? Jadi ya kan kita berdua itu ya memang kalau dokter tuh, tapi kamu mesti ingat juga dulu aku punya aku tuh nikah sama dia karena aku tuh dulu kalau pacaran kalau bukan dengan dokter juga sering terjadi bermasalah gitu. Karena aku kan sebagai dokter dulu koas kan jaga, tolong dong lo jaga malamnya tukeran sama yang belum punya pacar gitu, malam minggu pengennya kan kalau malam minggu berduaan gitu kan. Akhirnya aku ketemu sama dia tuh enak gitu, aku juga bisa menyelesaikan ngerti. Ya tapi ya itu tadi, mungkin terjadi kebosanan ya ngurusin sama-sama. Tapi kan dia beda, dia lebih kepada, dia dokter radiolog. Beda juga sih. Tapi dokter ketemu istri waktu itu di mana? Apalagi? Di kampus. Di kampus. Aku tuh dulu tahu nggak? Dulu tuh aku naksir banget ya. Karena kan sama dia nih. Sama dia. Karena dulu tuh aku nggak dikasih. Kalau sama orang lain, kalau bukan sama-sama satu suku orang Sunda. Karena aku paling tua itu pegang bendera. Ada adikku yang lain sih, ada yang dapat Madura, dapat Batak, dapat apa, tapi nomor satu nggak boleh. Jadi aku tuh udah, aku stres juga nih. Aku nanti siapa yang ngedampingin aku lulus jadi dokter, masa sama ibuku gitu kan, nggak pantas juga kan. Tapi dia ini Sunda, makanya aku kejar mati-matian. Itu baru sebulan aku tembak ajak kawin loh. Tapi dia shock juga. Oh gitu, tapi dan aku langsung minta ke orang tuanya, Pi, aku pengen kawin sama dia. Dia kaget kan orang tuanya. Boyke, teteh itu masih ini dia harus jadi dokter. Aku janji dia akan jadi dokter. Dan bahkan dokter spesialis. Dan akhirnya sekarang? Dan sekarang dia juga dokter spesialis. Inilah laki-laki sejati yang dipegang. Karena aku janji, karena kan banyak juga laki-laki kalau kamu udah kawin sama gue lo nggak boleh kerja. Benar. Banyak kan? Ada. Saya Ya, juga aku yang cukup mencukupi gitu kan nggak bisa. Aku sampai janji sama orang lain. Makanya orang tuanya boleh nikah lagi koas. Gitu. Hamil, lulus itu udah bawa anak dan hamil anak kedua. Kalau misalnya pasiennya perempuan cantik, cemburu nggak? Atau nggak sebaliknya nanti istri ada pasiennya laki-laki sering komunikasi. Dokter komunikasinya sama cewek mulu. Gini ya, kalau buat aku, makanya kalau misalnya pemeriksaan kan aku juga, bukan aku ini ya, pasienku kan juga banyak artis juga. Benar. Tapi kan ya namanya cantik ya wajar lah. Dan mereka memeriksakan khusus untuk yang masalah intim. Iya, ya kan? itu gimana tuh? Nah perasaan aku sih, dia adalah tetap sebagai pasien dan aku harus bertanggung jawab gitu. Dan selama pemeriksaan aku didampingi sama suster. Benar. Jadi aku tidak mungkin berbuat yang aneh-aneh gitu loh. Jadi, makanya kan sih ada joke. Dok, saya aja deh jadi asisten dokter. Itu kan. Mereka kan suka pada bercanda aja begitu kan. Iya, kamu nggak tahu kalau kita lagi memeriksa pasien itu yang bagaimana kita menemukan penyakitnya ya dengan pemeriksaan itu bukan kita senang-senang. Oh, pasiennya cantik, gue akan pandang ininya, gue akan lihat ininya. Nggak begitulah pikiran kita. Fakta kalau Dokter Boyke ini sudah selesai mengurus segala tentang warisan untuk anak-anaknya. Mulai dari rumahnya, kliniknya, rumah sakitnya, tanahnya. Benar-benar udah dibikin itu. Dan semua kan apalagi aku kan punya anak angkat 1. Ya, jadi aku tidak mau dan aku kumpulin di saat ulang tahun istri-istrinya, mantu-mantu semua. Papa mau bagi warisan di sini dan kita akan catat. Ini untuk ini untuk itu. Kan ada yang, kok rumahnya Kadima lebih gede misalnya kan ada. Karena ketika itu papa membeli rumah itu, papa lagi ada uang. Tapi yang lain-lainnya kan dapat sama. Misalnya di Tebet semua. Ada yang Jabotabek, ada yang Tebet, rumah keduanya di Jabotabek, ada yang ruko, ada yang apartemen. Buat aku semua dibagi supaya jangan ribut. Banyak adik kakak ribut hanya karena warisan. Dan warisan itu adalah kan artinya apa ya? Kita sebagai orang tua, bahkan ada ya, misalnya seorang kakak yang paling tua tidak mau membagi warisan. Ada. Karena dia malah pakai itu misalnya rumahnya itu buat
kegiatan-kegiatan mereka misalnya untuk dibikin jadi kos-kosan, dibikin jadi kafe, kan itu nggak bener. Karena kan warisan itu hak semua. Karena dia lahir dari kita ya, seperti itu. Nah, itu gitu buat loh. Dokter Boyke. Kalau AA sendiri udah pasti. udah Harus, buat harus. Rafathar sama Rayanza semua. Nanti Ditulis. Dan satu hal, saya juga nggak mau. Misalnya saya meninggal duluan, terus istri saya menikah lagi, anak-anak marah kan, nggak boleh tinggal di sini suaminya. Kalau buat saya boleh. Karena dia sudah cukup memberikan kebahagiaan ke saya segitu lama. Kalau dia pun kan harus bahagia. Kalau dia ditinggal saya nggak bahagia, kemudian dia mau nikah lagi juga boleh. Tapi meskipun risiko, nggak mungkin. Jangan bilang nggak mungkin. Banyak orang yang mengatakan, enggak kok aku nggak akan menikah lagi kalau sudah pasanganku meninggal. Jangan. Karena kebahagiaan hidup itu kita nggak pernah tahu. Jatuh cinta kan kita nggak pernah tahu gitu loh. Ya kita nggak bisa mengatakan seperti. Jadi aku bilang, tolong boleh siapapun nanti, misalnya mama dulu dipanggil oleh Allah, papa di sini dengan ucapan jangan, oh itu kan sebenarnya ada hak aku sebagai anak-anak di rumah ini, nah nggak usah begitu. Bagusnya itu dari buat awal. Iya. Tapi semua dikasih tahu. Tapi kalau aku mah, kalau aku nih mati duluan, terus si Idung kawin lagi, saya nggak redo. Nggak redo, kan harta saya semuanya. Ya nggak bisa juga lah begitu. Panjang lah urusannya. Harta itu kalau sudah suami istri menjadi harta gono gini. Iya kan? Iya iyalah. Apa itu? Itu harta gigi semua karena modalnya dari gigi kan enggak. Oh begitu. Harta itu adalah harta berdua. Kecuali yang sebelum menikah. Kalau harta yang sudah menikah itu udah jadi milik bersama. Itu mah sama aja, saya yang capek dong. Ya udahlah, habis ini kita akan konsultasi lagi sama Dokter Boyke tentang hubungan soal suami istri. Jangan kemana-mana, tetap di FYP. Ketok pintu.